Saudara Mustafa bin Ismail Sahin, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan adik kandung saya yang bernama Ida Manan binti Abdullah Manan dengan mas kawin perhiasan emas sebesar 35 gram dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahın yandan kavinya Ida Manan binti Abdullah Manan dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, alhamdulillah. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan kedua keluarga besar yang berbahagia di pagi hari yang mulia ini. Yang saya hormati dan saya muliakan para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah. Yang berbahagia khususnya di kesempatan pagi hari yang mulia ini, kedua mempelai yang telah resmi menjadi pasangan suami istri. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga dan tak akan mungkin untuk kita bisa menghitung-hitungnya. Di antaranya adalah nikmat apa yang Allah mudahkan bagi kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini, telah berlangsungnya akad nikah yang sah menurut ketetapan dan ketentuan agama serta administrasi negara yang kita cintai ini. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di samping nikmat lainnya yang sangat banyak patut untuk kita syukuri, yang patut kita syukuri dan kita sebut dan mengingat-ingatnya. Semoga Allah menambah nikmat ini, memberikan keberkahan kepada kita sekalian, khususnya kepada kedua mempelai, dan semoga Allah mengumpulkan mereka berdua di dalam kebaikan. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit nasihat di kesempatan pagi hari yang mulia ini, semoga bermanfaat buat kita sekalian, khususnya bagi kedua mempelai dalam rangka petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tentunya sama-sama mengetahui dan kita semua berada di dunia ini memiliki satu tujuan yang kurang lebihnya sama, ingin mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan itu, khususnya dalam perjalanan rumah tangga kita yang akan menjadi bagian kehidupan yang kita banyak menghabiskan waktu di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sejatinya untuk menjadi orang yang berbahagia adalah yang pertama kita harus menjadi diri yang bahagia terlebih dahulu. Untuk menjadi atau mendapatkan meraih kebahagiaan, maka kita harus menjadi diri yang berbahagia terlebih dahulu. Masalahnya bagaimana kita menjadi pribadi yang berbahagia? Al-Quran dan hadis Nabi SAW telah menjelaskan kita untuk itu. Bagaimana kita menjadi diri yang berbahagia, yang memperoleh kebahagiaan itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, agar kebahagiaan itu kita peroleh adalah membangun diri kita di atas akidah yang benar. Akidah yang benar dalam beriman kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik dengan apapun juga. Karena itulah Allah ciptakan kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini kecuali untuk mengesahkan aku dalam ibadah. Maka barang siapa yang membangun dirinya di atas akidah yang benar,
akidah yang dibangun di atas Alkitab, di atas sunnah Nabi SAW, keimanan kepada Allah tentang keesaannya sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, maka insya Allah dia berada pada jalur kebahagiaan. Karena dia berada pada jalan yang akan menyampaikan dia pada tujuan. Dia melaksanakan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah ciptakan dia. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh kebahagiaan dalam diri kita, yang harus kita bangun dalam diri ini, yang terpenting untuk kita sebutkan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini adalah iman bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Mengimani bahwasannya kehidupan tidak lebih dari tempat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam ujian. Kehidupan dunia adalah tempat kita safar yang akan kita lewati menuju akhirat kita. Dia bukan tempat yang menjadi tempat kita menetap, tapi tempat kita menanam, yang Allah akan balas apa yang kita tanam ini nanti di yaumul qiyamah. Iman kepada hari akhir ini sangat penting sekali, karena berbagai macam ujian-ujian duniawiyah, terutama hal-hal yang membuat kita tertekan, mengalami kesusahan dan seterusnya. Ketika kita iman kepada hari akhir, maka keimanan itu akan menjadi pelipur lara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran kita menghadapi ujian tersebut akan memberi ganti yang lebih baik. Begitu juga ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kenikmatan itu kita akan lakukan dan pergunakan sebaik-baiknya, tidak melampaui batas, karena pastinya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman pada hari akhir pada akhirnya membentuk karakter pribadi yang penuh dengan tanggung jawab, pribadi yang memiliki ketegaran, pribadi yang memiliki keteguhan, pribadi yang selalu berpikir positif, karena dia mengimani akan adanya hari pembalasan, yaitu yaumul qiyamah. Kemudian di antara perkara yang penting juga untuk kita memperoleh kebahagiaan diri kita sendiri adalah bangun diri kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasannya apa yang akan kita dapatkan tidak akan meleset, dan apa yang tidak akan kita dapatkan tidak akan pernah kita dapatkan bagaimanapun kita mengusahakannya. Mengimani bahwasanya segala sesuatunya pastinya sudah ditetapkan oleh Allah, tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah Maha mengetahui yang menetapkan dan memutuskannya. Ya, tidak ada yang terjadi kecuali apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tidak terjadi kecuali seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi bagaimanapun itu. Iman kepada takdir ini pada akhirnya akan membawa kita penuh dengan hati yang lapang, penuh dengan penerimaan, jauh dari keluh kesah, jauh dari kebencian terhadap apa yang menimpa dan terjadi pada diri kita, susah ataupun senangnya. Akan membawa diri kita untuk memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan bagikan serta tentukan bagi kita. Karena kita mengimani semua ini yang menentukan adalah Rabbul Alamin, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha adil dan penuh dengan hikmah dalam setiap ketetapannya. Yang dengan keimanan itu kita akan penuh dengan pemikiran positif dalam menerima, dalam melihat dan memandang segala permasalahan yang kita hadapi. Maka ini 3 perkara dari bagian akidah yang sangat penting untuk kita bangun kebahagiaan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala bahkan secara khusus menyebutkan di dalam surah At-Talaq, surah yang menjelaskan tentang hubungan suami istri yang terjadi dan beredar di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala ingatkan apa yang Allah jelaskan dari batasan-batasan pernikahan ini
adalah batasan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Itulah apa yang Allah ingatkan bagi mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir. Seolah-olah ini sebagai peringatan bahwasanya keberlangsungan kebahagiaan kalian, khususnya dalam perjalanan rumah tangga kalian, interaksi kalian satu dengan yang lainnya, maka iman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menjadi landasan untuk menjadi pertimbangan dalam setiap apa yang kalian lakukan. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, bangun diri kita di atas akidah yang benar, iman kepada Allah, iman pada hari akhir, iman pada takdir, dan bagian keimanan yang lainnya. Karena kebahagiaan pastinya harus kita bangun dulu pada diri kita sebelum akhirnya kita raih dalam kehidupan kita. Kemudian yang penting juga untuk kita ingatkan, membangun kebahagiaan dalam diri kita adalah menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Takut kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah. Menjadikan ketakwaan kepada Allah tolak ukur juga untuk kita melakukan segala keputusan dan langkah dalam kehidupan ini. Ketika kita memperlakukan istri kita, ketika kita memperlakukan suami kita, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mengatur kita, membebani kita dengan beban untuk kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang, termasuk di dalamnya interaksi dan perlakuan kita satu dengan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surah Talaq, takwa itu sebagai suatu yang akan menjadi jalan keluar dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Ketakwaan seorang itu akan membawa kepada solusi-solusi kebaikan dalam kehidupan yang dia jalani. Kemudian yang ketiga, untuk membangun kebahagiaan juga dalam diri kita, hendaklah kita tidak lupa dan terus senantiasa memperbaiki amal soleh kita. Kedekatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Bahkan jadikan rumah tangga kita, apa yang kita isi dalam rumah tangga, itu adalah bagian ibadah dan amal soleh kita yang kita niatkan lillah dan menjalankannya menurut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang beriman, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau wanita sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Maka amal saleh di antara unsur yang sangat penting untuk kita isi dalam kehidupan ini agar kita menjadi orang yang berbahagia. Enggak ada kebahagiaan tanpa amal saleh, ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini setidaknya 3 perkara untuk kita tegakkan dalam diri kita agar kita memperoleh kebahagiaan dari Allah, agar kita mendapatkan kebahagiaan dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, yaitu memperbaiki dan menguatkan akidah dan menjaga ketakwaan kepada Allah, serta selalu berusaha memperbaiki amal saleh, hubungan dan kedekatan kita dengan Allah SWT. Siapa yang membangun dirinya untuk menjadi bahagia dengan 3 perkara ini diantaranya, maka insya Allah Allah akan berikan baginya kebahagiaan dalam kehidupannya, kebahagiaan dalam rumah tangganya, bersama istrinya, bersama suaminya. Kalau ini dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik. Karena dengan menegakkan hal ini pada diri seseorang, dia menjadi orang yang berbahagia. Karena hakikat kebahagiaan adalah dengan memperhatikan apa yang menjadi agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita sekalian. Ini yang bisa kita sebutkan di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan bagi kedua mempelai, melimpahkan keberkahannya bagi kedua mempelai, dan mengumpulkan keduanya di dalam kebaikan. Dan semoga kita orang-orang yang menyaksikan akad ini adalah orang yang menyaksikan kebaikan dan ikut mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita nanti di surganya
menjadikan kita orang-orang yang menjadi penghuni surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.